Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk melakukan presentasi ujian akhir semester 6 mata kuliah metode riset sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Fathur Nur Hidayat, mahasiswa semester 6 Universitas Pembangunan Jaya, Fakultas Teknologi dan Desain, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, penulis sudah membuat website Smell Charities dengan menarik. Website tersebut menampilkan profil dari organisasi Smell Charities, kemudian kegiatan Smell Charities, lalu galeri serta visi dan misi. Tetapi website tersebut tidak memiliki interaksi sama sekali, yang mana pengguna hanya dapat melihat-lihat saja, sehingga penulis berinisiatif untuk membuat pengembangan pada website tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan hasil rancangan saya yang berjudul Pengembangan Interaksi User dalam Website Smell Charities. Selanjutnya, apa itu Smell Charities? Dan apa tujuan dari Smell Charities? Apa itu Smell Charities? Smell Charities adalah komunitas organisasi yang berfungsi sebagai sarana silaturahmi kepada masyarakat dan mengajak pemuda yang mempunyai jiwa sosial untuk ikut serta menjadi relawan masyarakat serta spesifik bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, dan agama. Organisasi Smell Charities ini dibentuk pada tahun 2021 bulan Maret. Dan apa tujuan dari Smell Charities? Tujuannya adalah memberi bantuan berupa sandang dan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mengajarkan tentang literasi kepada anak jalanan di Indonesia, umumnya di daerah Jabodetabek, hingga mendapatkan edukasi lebih tentang literasi dan mempersiapkan di masa depan nanti. Selanjutnya, pada perancangan riset kali ini, penulis membuat rangkaian table of contents dari bab 1 hingga bab 4. Bab 1 merupakan pendahuluan yang menjelaskan langkah awal dalam melakukan sebuah penelitian. Lalu bab 2 yang merupakan studi pustaka. Studi pustaka ini sendiri menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Bab 3 merupakan analisa sistem berjalan yang menganalisis pada objek-objek yang diperlukan untuk sistem yang akan dirancang. Pada kali ini, sistem analisis berjalan berisikan elisitasi, use case, spesifikasi use case, dan activity diagram. Kemudian bab 4 merupakan kesimpulan dari riset kali ini. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang yang membuat saya membuat judul ini adalah pesatnya kemajuan sistem informasi di masyarakat. Sistem telah membuat umat manusia memanfaatkan telekomunikasi secara digital yang dapat memperoleh sebuah data atau informasi, kemudian diolah oleh komputer sehingga menjadi informasi utuh. Saat ini, masyarakat membutuhkan informasi secara cepat dan akurat, ataupun membuat inovasi baru dalam membentuk digital sehingga sistem informasi tersebut dapat terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan tersebut secara garis besar merupakan pola pikir masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan dan kemajuan secara cepat. Namun kenyataannya, kemajuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam masyarakat seperti pelaku usaha atau organisasi. Padahal, halaman website sangat membantu dalam mempromosikan bisnis secara langsung, begitupun komunitas. Sebagai salah satu media tambahan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan organisasi ataupun kepentingan hal lainnya. Menurut Samalehwa, dengan internet ataupun dengan media website, Anda akan lebih mudah dijangkau serta dapat menunjang keberlangsungan sebuah lembaga yang memiliki website untuk mempromosikan sebuah produk yang disajikan, sehingga pemanfaatan jaringan internet akan Anda rasakan secara maksimal. Masyarakat pun juga akan dimudahkan dengan adanya website yang dimiliki dalam sebuah lembaga. Mengingat hal tersebut, apapun bisa dicapai dengan mudah, praktis melalui internet. Kendala yang dialami saat ini pada organisasi Smell Charities adalah terbatasnya penyebaran tentang kegiatan yang dilakukan organisasi Smell Charities secara luas. Bukan hanya kenalan para anggota Smell Charities, tetapi masyarakat luas. Anggota Smell Charities
mengalami kesulitan dalam persiapan kegiatan, yang mana dari data kegiatan itu sangat penting untuk evaluasi ataupun pendataan kegiatan organisasi. Adapun yang hanya mengirim di aplikasi chat sehingga tidak tersusun dengan baik. Selama ini, organisasi Smile Charities hanya mengandalkan grup-grup aplikasi berbasis chat. Hal ini dapat menjadikan kesalahpahaman atau kekurangan informasi yang diberikan oleh salah satu anggota komunitas atau ketua organisasi. Selanjutnya, identifikasi dan rumusan masalah dari riset ini. Penulis sudah mengurai pada latar belakang yang dapat menjadi identifikasi masalah dan rumusan masalah sebagaimana berikut. Bagaimana organisasi Smile Charities mengatasi kesulitan dalam pengarsipan dokumen kegiatan, yang mana dokumen sangat penting untuk evaluasi setiap kegiatan, dan bagaimana agar tidak terjadi miscommunication dalam kegiatan sehingga anggota tidak dapat informasi sehingga anggota dapat informasi penting dengan baik dan jelas. Kemudian ruang lingkup dan batasan masalah pada riset ini. Penulis akan membahas tata cara perarsipan dokumen kegiatan dan mengolah informasi organisasi dengan baik dan benar. Kedua, pembuatan website yang memberikan informasi dan mengarsipkan dokumentasi sekaligus company profile organisasi. Lalu, maksud dan tujuan pembuatan riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara agar kegiatan organisasi Smile Charities dapat tersebar dengan luas. Kedua, mempersatukan komunitas organisasi Smile Charities yang masih simpang siur. Lalu, yang terakhir adalah rumusan hipotesa. Berikut rumusan hipotesa pada riset ini. 1. Apakah ada kemajuan antara era globalisasi dengan organisasi sosial? Kedua, apakah halaman website berpengaruh bagi organisasi Smile Charities? 3. Apakah dokumentasi bisa ditata dengan baik setelah pembuatan website? 4. Apakah penyebaran foto kegiatan yang disebarkan secara meluas dapat menaikkan popularitas Smile Charities? Yang terakhir, kelima, apakah pembuatan website Smile Charities bisa menjadi sumber informasi bagi para anggotanya? Rumusan hipotesa dibuat agar mempermudah dan memperjelas riset ini dan membatasi riset, sehingga pengembangan interaksi user dalam website Smile Charities dapat dijelaskan dengan jelas dan mudah dipahami. Bab 2, studi pustaka, ini berisikan literatur review terhadap 5 jurnal, yaitu e-arsip berbasis Image Arsip Management Proses Model untuk meningkatkan efektivitas pengelola arsip, merupakan hasil studi yang dilakukan oleh Ruby Yuli, Endra, Usman Rizal, Venenti Aryani. Kedua, penggunaan perangkat lunak dalam pengelolaan arsip konvensional dan elektronik. Studi ini dilakukan oleh Habibur Rahman. Yang ketiga, pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi dan kepuasan dalam penyampaian pesan di kalangan tokoh masyarakat yang dibuat oleh Trisnani. Keempat, pola komunitas organisasi antara pimpinan dan karyawan melalui media WhatsApp merupakan hasil studi yang dilakukan oleh Hidayat. Yang terakhir, kontribusi organisasi sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penelitian tersebut dilakukan oleh Abu Hanifah dan Nunung Unayah. Dari 5 jurnal tersebut, penulis mengambil beberapa referensi untuk pengembangan website Smile Charities, yaitu penyimpanan berbasis cloud sehingga anggota dapat menyimpan data atau gambar dengan mudah. Kedua, membuat website yang user friendly yang dapat mudah dibagi anggota baru atau tidak terlalu mengerti terhadap teknologi. Yang ketiga, aplikasi WhatsApp sangat dominan digunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi jarak jauh. Keempat, fitur grup yang disediakan WhatsApp dengan mematikan chat bagi anggota dan hanya admin saja yang dapat memberikan informasi, sehingga informasi dapat disampaikan dengan baik dan benar. Yang kelima, dengan organisasi sosial dan kegiatan dapat menyebarluaskan maksud dan tujuan dari organisasi Smile Charities. Pada bab 3, yaitu analisis sistem berjalan pada website Smile Charities menggunakan elisitasi tahap 1 sampai tahap final, kemudian use case serta spesifikasinya dan activity diagram. Pada elisitasi tahap 1 berisikan seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan oleh penulis sendiri dan melakukan penyisihan pada tahap 2 dan 3. Berikut tabel elisitasi tahap 1. Selanjutnya,
elisitasi tahap final. Setelah melakukan penyisihan pada tahap 2 dan 3, pada tahap final ini menghasilkan suatu bagian yang diperlukan untuk implementasi dalam pembuatan perancangan website Smell Charities. Setelah melakukan elisitasi, selanjutnya melakukan proses use case diagram. Use case diagram merupakan suatu gambaran bagaimana proses berjalannya sistem yang terdiri dari interaksi aktor dengan sistem. Use case yang berjalan pada sistem ada dua, yaitu use case user dan use case admin. Berikut gambaran use case diagram website Smell Charities. Pada gambar tersebut, aktor tersebut memiliki masing-masing 3 proses. Untuk user, ada registrasi, kemudian membuat artikel, dan mengupload dan video. Kemudian untuk admin adalah mengelola dashboard, mengelola user, dan membuat pemberitahuan resmi. Pada riset ini terdapat spesifikasi use case dan activity diagram dari setiap proses. Berikut gambaran tabel spesifikasi use case untuk user. Berikut gambaran tabel spesifikasi use case untuk admin. Riset ini juga menjelaskan bagaimana proses setiap use case pada activity diagram. Yang pertama, proses registrasi dan login atau masuk pada user. Aktor yang terlibat adalah user. Sebelum mulai, user harus tertarik pada website Smell Charities. Setelah berkunjung, user melakukan registrasi. Registrasi dilakukan bagi anggota Smell Charities yang mana akan memiliki akses untuk membuat artikel, mengupload foto dan video. Setelah melakukan pengisian form pendaftaran, maka user menunggu pemberitahuan accept dari admin melalui email. Kemudian user dapat melakukan login dengan data yang tadi didaftarkan. Kemudian kedua, proses membuat artikel. Pada proses ini, user dapat melakukan pembuatan artikel yang mana sebagai salah satu kegiatan dari organisasi Smell Charities yang nantinya akan dibuat halaman khusus untuk artikel sehingga pengunjung dapat melihat artikel pada apa saja yang dibuat oleh anggota Smell Charities. Cara user membuat artikel dengan mengklik tombol artikel, kemudian mengisi artikel, dan jika sudah selesai mensubmit, lalu sistem akan menampilkannya di halaman artikel. Yang terakhir, yang ketiga, proses mengupload foto dan video. Proses ini tidak jauh beda dari membuat artikel, yang mana bagi anggota atau user yang sudah daftar dan dikonfirmasi oleh admin dapat mengupload foto dan video kegiatan di halaman website. Selanjutnya adalah proses bagi aktor admin. Proses admin terdiri dari mengelola dashboard di CMS, mengelola akun user, dan membuat pemberitahuan resmi. Yang pertama, mengelola dashboard di CMS. Admin berkewajiban mengelola aktivitas dan perkembangan sebuah website sehingga admin dapat mengatur dashboard di CMS dengan baik dan benar. Yang kedua, mengelola akun user. Pada proses ini, admin akan melihat akun anggota baru apakah itu akun double atau bukan anggota Smell Charities. Jika bukan dari kedua itu, maka admin akan mengaktifkan akun tersebut. Kemudian admin dapat menghapus akun jika anggota itu keluar dari organisasi Smell Charities dan mengupdate data terbaru tiap anggota Smell Charities. Yang ketiga adalah membuat pemberitahuan resmi. Pada proses ini, admin membuat pengumuman seperti iklan yang ada di homepage. Jadi, setiap anggota yang melihat website akan melihat pengumuman tersebut, sehingga informasi dapat disampaikan dengan baik dan benar. Kesimpulan yang didapat penulis dari hasil analisa riset sistem berjalan di Smell Charities adalah dibutuhkannya sebuah pengembangan interaksi user dalam websitenya. Karena Smell Charities membutuhkan user yang saling berinteraksi agar dapat berjalan secara teratur dan terorganisir. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.